Nah itu jenis apa bang? Varian Everest teman-teman, varian Everest ya. Varian Everest di tempat saya tuh rasanya luar biasa ya. Tamaki aja kalah. Tamaki aja kalah ya. Kenapa saya bilang gitu? Setiap tamu saya bandingin ketika dia memetik tamaki. Terus saya suguhin Everest punya saya. Loh, kok begini mas rasanya mas? Ya, kalau di tempat saya itu rasanya benyek, maksudnya berair, terlalu berair gitu. Tetapi di tempat saya teksturnya tidak terlalu berair teman-teman. Kalau di tempat saya untuk varian Everest itu teksturnya tuh lumayan padat dia, lumayan padat. Ya, teksturnya lumayan padat. Inilah. Nah, teksturnya padat, rasanya lebih manis. Pokoknya enak. Enak Everest apa Gusfi? Kalau saya enak Everest. Ya. Terus saya tetap Everest Pak tetap Everest. Ya kenapa? Ya itu tadi bedanya sudah ukurannya besar. Kalau Gusfi itu orang mantep jari ini bocah-bocah. Kenapa? Tandannya memang besar teman-teman, tetapi untuk ukurannya itu loh, ukurannya Everest daunnya kecil-kecil, enggak lebar. Kalau tanaman anggur itu sehat, bagus, itu daunnya lebar-lebar teman-teman. Juga tergantung masa ya. Kalau masa-masa vegetatif daunnya lebar-lebar. Ya, mau saya ambilin daun Everest lebar-lebar. Tunggu sebentar. Baru saya pruning. Sebenarnya daun Everest itu kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya lebar dia, ya. Karena ini kemarin baru saya pruning ya, ini tunas-tunas baru, tunas muda. Nanti kalau dia sudah mulai menua itu dia lebar-lebar, ya. Ya, buat teman-teman, sebenarnya lebar dan kecilnya daun itu juga tergantung pupuk. Pupuknya apa? Kalau kita lagi generatif, itu kan memang daunnya tidak bisa selebar ketika masa-masa vegetatif. Hampir semua tanaman itu tergantung pupuk ya, tergantung pupuk, ya. Tergantung pupuk dan tergantung panjang tersiernya. Kalau teman-teman tersiernya masih pendek ya kecil. Ya, kalau tersiernya masih pendek ya kecil. Nah, di bawah aja sampai ketat juga sekarang sudah pada berbunga lagi, teman-teman. Kalau kecil-kecil kenapa masih masa vegetatif? Kalau kecil-kecil masa vegetatif bisa ada kemungkinan pola pemupukan kita. Pupuk yang kita gunakan kurang tepat. Coba gunakan pupuk pertumbuhan saya, BFS. Gunakan pupuk pertumbuhan saya, ya. Kalau terlalu kecil, itu bisa jadi tanaman ketinggian unsur fosfat. Tanaman pupuk yang teman-teman gunakan itu ketinggian unsur fosfat. Ketika unsur fosfat itu biasanya ciri-cirinya daun itu agak mengecil, warna hijau. Itu hijaunya tua sekali, itu ketinggian unsur fosfat, ya. Dan bisa jadi banyak sebab-sebab tanaman anggur kita daunnya kecil, ya. Karena apa? Karena media tanam juga sudah pakai pupuk emang baru 1 bulan, pupuk pertumbuhan ya. Nanti coba sampai 2 bulan atau 2 paket, 3 paket nanti akan terjadi perubahan, ya. Yang penting pertama aktif dulu, ya. Kalau sudah dipupuk kok bermasalah, kok enggak pertumbuhannya enggak ini, koreksi media tanamnya. Everestku baru nyampe bang, metan cuma pakai tanah, sekam, bakar, pupuk. Alah ini berbahaya sekali ini Bang Heni, Mbak Eni. Ini ada kohenya lagi. Ini takutnya udah ada kohenya, sudah ada tanahnya. Racikan media tanamnya kok. Ini kurang poros Mbak Eni. Cara nangunin gimana tahu Bang Cara menangani gimana tuh Bang yang kena kusfa? Sebenarnya kalau tanaman itu nanti dipupuk pertumbuhan terus, daunnya juga akan bagus, ya. Seperti itu. Kalau racikan pupuk itu juga berpengaruh, teman-teman. Jangan sampai teman-teman meracik. Aku punya NPK Sprint 10, 20, 10, 10 cocok buat anggur, enggak buat pertumbuhan. Pertumbuhan cocok, tetapi untuk ukuran ini tinggi unsur nitrogen.
memang perbandingannya jauh banget 10 ya 10. Tetapi kalau saya pribadi ini tetap membutuhkan kalsium dan membutuhkan sulfur. Karena di unsur NPK di sini tidak ada sulfurnya. Sulfur ini penting. Sulfur penting kenapa? Karena sulfur ini adalah pendorong, pengangkut nutrisi. Seperti itu Bang Hanif, ya. Kalau memang daripada tidak ya rapopo. Jadi kita harus mempelajari nutrisi itu sendiri. Kenapa di pupuk pertumbuhan saya ini menggunakan pupuk juga ada NPK-nya loh teman-teman, ya. Di racikan saya ini juga ada NPK-nya. Flexi itu NPK. Ya, NPK tapi berkelas, teman-teman. Banyak, ya. Dapatnya banyak itu, bisa dapat 5 kilo, ya. Bandingannya 1 kilo itu dibeliin itu dapat 5 kilo. Kalau ditambah kalsium super gimana ya, Om? Kalsium super. Tanaman kalau kebanyakan unsur kalsium itu juga bisa kerdil, ya. Kita lihat kondisi media tanamnya dulu Mbak Eva, ya. Lihat dulu kondisi media tanam. Media tanamnya itu kemarin coba buat teman-teman yang meracik media tanam pertumbuhannya kurang bagus, coba Bang SW ini cowok coba itu racikan media tanamnya apa? Mumpung belum tak tanam Bang, solusinya gimana? Loh, tapi mbok campur urung. Itu kalau dicampur saya sarankan kohenya diambil, ya. Kohenya jangan gunakan kohe. Nggak usah pakai tanah. Ya, nggak usah pakai tanah karena di situ ya. Ini tadi ada sekam ininya enggak? Ada tanah humus bambunya enggak? Ya. Sebenarnya hanya 3 saja lah, sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu itu aja udah. Nah, nanti kohi kambing nanti aja. Ya, seperti itu Mbak Yanti. Ya, buat teman-teman, kalau memang mau menggunakan media itu, diamkan dulu 1 bulan. Ya, Mbak Yanti, gunakan media itu selama 1 bulan dulu. Ya, nanti nggak usah ditanam langsung lah. Polybag taruh di atasnya media tanam, jangan langsung dimasukkan. Gitu aja. Jadi sambil menunggu media tanam itu normal, bagus, tanamannya ditaruh di atas media tanam. Ya, kita ambil sekitar 5 cm, kita lubangin, masukkan di situ polybagnya. Ya, jangan langsung dimasukkan semua, dilepas, dimasukkan, jangan. Seperti itu. Nanti sambil nunggu media tanam itu selesai fermentasi. Ya Mbak Yeni ya, Mbak Yanti. Seperti itu. Bang, pupuk pertumbuhannya berat berapa kg? Ini racikan teman-teman. Racikan jadi satu paket isinya ya itu 5 pieces. Bukan kiloan seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman kiloan seperti ini ya habis banyak ya. Untuk flexinya aja 1 kilo itu hampir 60.000. Ya. Untuk NPK Flexi yang itu hampir 60.000 1 kilonya. Jadi ini teman-teman sudah saya racik, pupuknya tinggal menggunakan itu sekitar 250 gram lebih. Jadi kalau teman-teman ingin membeli 1 kilo berarti beli 5 paket. Seperti itu. Ya buat teman-teman. Jadi pupuk-pupuk ini sudah saya racik, teman-teman tinggal menggunakan saja. Tanah humus bambu, sekam bakar, pupuk ojo nganggo kohe yang berisiko. Kohenya yang berisiko. Kalau mau menggunakan kohe nanti saja. Tetapi kalau Mbak Yanti ingin memaksakan menggunakan kohe, berarti media tanam ini tersebut didiamkan selama 1 bulan lebih. Ya, buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin memaksakan memasukkan unsur kohe pada media tanam teman-teman, pada campuran media teman-teman, media tanam tersebut harus didiamkan selama minimal 1 bulan. Bang, media tanam yang beli itu udah kotoran apa sih? Ada enggak? Yang beli di mana? Yang beli dari saya, yang saya rekomendasikan media tanam itu. Kalau media tanam itu bagus loh. Kemarin saya coba hasilnya bagus, tinggal ditambahin sekam bakarnya saja. Berarti yang dipakai cuma tanah humus bambu, sekam bakar. Iya, sekam bakarnya berarti 2, tanah humus bambunya 1. Karena di sini nggak ada sekam lapuk, jadi seperti itu. Kalau kohenya udah lama 2 tahun bisa dipakai Bang. Kalau kohenya sudah lama ya teman-teman, nanti mau dicampurkan itu tetap dilakukan pendiaman media terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika teman-teman memasukkan unsur lain dicampur jadi satu, tetap ada reaksi kimia. Walaupun itu sudah difermentasi secara terpisah, tetap ada reaksi kimia teman-teman ya, tetap ada.
Maka dari itu saya sarankan seaman apapun media tanam itu paling enggak 1 minggu didiamkan. Kalau gitu beli online aja poros tinggal pakai ais. Ora apa-apa, tapi tetap saya sarankan didiamkan dulu abangku biar bagus. Temperaturnya aman, sudah disiram selama 1 minggu itu diam, media itu dijaga kelembapannya, nanti ditanami bagus teman-teman ya. Tanaman anggur ini tanaman cengeng loh, cengeng sekali. Makanya saya tidak sarankan menggunakan nutrisi-nutrisi yang repot-repot dulu ketika mempersiapkan media tanam. Nanti masalah nutrisi itu gampang. Kita bisa souffle menggunakan nutrisi-nutrisi yang mudah diserap dan tidak berbahaya untuk tanaman itu sendiri dan pertumbuhan itu tanaman tersendiri. Yang penting terukur. Menggunakan pupuk kimia nggak apa-apa teman-teman. Jangan terlalu alergi ya, terlalu alergi itu tidak berdampak pada buah ya, tidak berdampak pada buah. Yang berbahaya pada buah itu ketika teman-teman buah seperti ini dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida dan insektisida kuno loh. Bambu sama sekam bakarnya langsung dicampur apa disusun? Campur, ojo disusun. Itu kalau disusun beda, itu fermentasi, nanti diolah lagi, diaduk lagi seperti itu abangku ya Mbak Yanti ya. Jadi buat teman-teman, kalau melihat video saya kemarin saya susun itu karena baru proses fermentasi. Kenapa bagian tengah saya kasih gedebok pisang? Gedebok pisang ini kan basah teman-teman, dia akan menjaga kelembapan ya. Kalau gedebok pisang saya taruh paling bawah itu tidak bagus, dia langsung nanti cairannya turun hilang. Tetapi ketika saya taruh di tengah itu dia akan menjaga kelembapan dan nutrisinya akan tercampur pada media yang lebih bawah dan lain sebagainya ya, seperti itu. Setelah pondasi pruning berapa hari kemudian dikasih Durmax Mas ya? 3 hari nggak apa-apa ya. Kan habis pemangkasan kita semprot yaitu fungisida. Setelah kita semprot fungisida, kita pegang berapa hari lagi kita kasih Durmax seperti itu. 2-3 hari Om. 2-3 hari Om. Maksudnya 2-3 hari apa? Kenapa dipanggil abang terus? Habis aku nggak tahu ya, aku kok mungkin belum keluar mawarnya jadi dipanggil abang kali ya. Padahal yo fotonya fotonya yo wayu loh cah. Awal aku mudahnya abang, ternyata fotonya yo ayu, aku baru lihat ini ya. Ya Mbak Yanti ya teman-teman. Jadi begitu caranya ketika kita menangani tanaman-tanaman anggur kita.